Kami dari CGP Angkatan 10 Kota Bekasi akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual mengenai coaching supervisi akademik. Saya Anton Kriswanto dari SDN Harapan Jaya 5, di sebelah kanan saya Sulasri dari SDN Jati Cempaka 4. dan di sebelah kiri saya Ella Nuraila dari SD Negeri Pilura 1. Nah, kami akan membuat video dan akan kami unggah di modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anton, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya baik, Bu Sri. Gimana kabar Bu Sri? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak Anton. Pak Anton, berdasarkan jadwal, Pak Anton hari ini coaching ya? Benar Bu, saya ada coaching dengan coach saya. Kebetulan coach saya nanti akan sejawat. Oh begitu. Oke Pak Anton, sebelum melakukan proses coaching, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Anton, boleh ya Pak? Oh boleh, dengan senang hati Bu. Silahkan Ibu. Oke baik Pak Anton, nanti di sini saat Pak Anton melakukan proses coaching, akan saya amati antara coach sama coachingnya. Kemudian saya akan menilai Pak Anton dalam melakukan proses coaching itu sesuai dengan rubrik penilaian dalam coaching. Nah kemudian apakah sudah sesuai dengan alur programnya. Nah selanjutnya Pak Anton sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, dan tentunya juga saya akan mendengarkan respon atau tanggapan dari coachingnya terhadap pertanyaan yang coachnya lakukan. Oke, nah selanjutnya ada sedikit hal yang akan saya tanyakan di Pak Anton. Ya, jadi pertama yang saya ingin tanyakan sama Pak Anton, kompetensi apa yang ingin Pak Anton kembangkan saat nanti proses coaching? Jadi ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti terhadap coach saya. Yang pertama adalah passion atau kehadiran penuh saya dalam mendengarkan apa yang ada disampaikan coachnya. Yang kedua, saya akan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, bagaimana saya bisa mengendalikan diri saya agar tidak terlibat masalah personal saya, nanti bisa dicampur dengan masalah coachingnya. Mungkin itu yang akan saya akan sampaikan nanti di coaching. Oh begitu. Jadi ada 3 kompetensi inti yang Bapak ingin sampaikan ya Pak ya, yang ingin Bapak kembangkan. Nah dari 3 kompetensi yang ada itu, kompetensi spesifik mana yang Bapak ingin kembangkan nih? Iya, jadi ada memang spesifik yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh saya, fokus saya, dan mungkin nanti juga saya akan melihat sejauh mana coaching bisa memberikan inspirasi terhadap masalahnya yang akan dipecahkan itu ya. Dan mungkin saya akan mengendalikan diri saya agar tidak terlibat dengan permasalahan yang coaching akan sampaikan. Itu Ibu ya. Jadi intinya tadi ada 1 berarti kehadiran penuh ya Pak ya. Oke. Nah sekarang tadi berdasarkan apa yang Bapak katakan juga, nah pertanyaan terakhir ini, indikator pencapaian yang bagaimana yang Bapak inginkan dari proses coaching nanti? Jadi memang saya punya target untuk pencapaian itu di saat coaching saya nanti bisa menemukan solusi, bisa memecahkan masalah dengan ide-idenya, dengan inspirasinya. Saya yang menguatkan dan mendukung apa yang akan coaching lakukan nantinya. Oke, Pak Anton, berarti tadi Pak Anton menginginkan agar coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya dengan sendirinya ya Pak Anton ya. Nah oke, terima kasih Pak Anton jawabannya. Nah silakan sekarang untuk melakukan proses coaching bersama coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ella, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak Anton. Gimana Pak Anton kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Saya dengar nih dari rekan Ibu cari saya, sepertinya ada yang ingin dibicarakan. Apa benar begitu Bu? Iya benar Pak. Ini saya ada permasalahan, saya gelisah banget Pak. Oh iya. Berarti memang saya harus berdiskusi dengan Ibu nih untuk meringankan mungkin gitu Iya, ya benar, Pak. bebannya ya. Iya. Baik, kalau boleh saya tahu nih, tujuan kita itu berdiskusi, kira-kira menurut Ibu apa nih tujuannya? Saya ingin mendapatkan solusi dan saran Pak tentang permasalahan saya. Oh, jadi bagaimana bisa memecahkan masalah gitu ya Bu ya, betul, Pak. dengan diskusi yang Iya. kita lakukan Iya. gitu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi ini Bu? Ini
Pak, di kelas saya ada satu orang anak nih Pak yang suka ngata-ngatain teman Pak, dengan nada-nada mengejek seperti itu, ngata-ngatain orang tua. Menurut saya sih itu termasuk pembulian Pak. Iya. Jadi masalahnya ada anak ini yang suka membuli ya. Iya betul. Nah, yang saya lihat tuh memang anak SD itu sering bullyingnya itu nama orang tua yang Iya betul betul banget Pak, benar. Iya. Nah, saya ingin tahu nih Bu nih, kira-kira dari permasalahan yang tadi Bu nih, apa yang sudah Ibu lakukan untuk menangani tentang pembulian anak ini Bu di kelas? Saya sudah menasihati dia Pak. Saya udah 2 kali menasihati dia karena kejadiannya itu berulang kembali seperti itu Pak. Ya, berarti ada usaha dan langkah Ibu ini ya, Iya. yang sudah dilakukan berulang kali Ibu sudah menasehati Iya. ya. Tapi belum juga berhasil ya Bu ya? Belum, Pak. Oh iya, Iya. memang ada sabar kalau Iya. anak-anak ini Bu ya? Betul sekali, Iya, ada Pak. sabar. Iya. Nah, seandainya saya beri grade itu level 1 sampai 10 nih Bu ini, kira-kira ada di level berapa nih keadaan Ibu dan anak ini situasinya? Di level 4 Pak. Oh, level 4 ya? Oh, berarti sangat jelek juga Iya, nih ya Bu iya, ya? iya, betul, Pak. Ya, nah dari level 4 ini nih Bu, apa yang ingin Ibu capai di level berapa kira-kira nantinya Ibu akan capai? Saya ingin ada perubahan Pak dari level 4 ke level 9 mungkin. Wah, Pak. hebat, Iya. hebat. Ini emang harus optimis Iya, Bu ya, di iya, level 9 ya? iya, betul. Iya. Iya. Kira-kira Bu, ada hambatan nggak selama ini yang Ibu lakukan itu? Ibu sudah menasehati, sudah memanggil mungkin gitu ya? Iya, betul. Hambatannya kira-kira kenapa anak itu tidak berubah? Ada Pak, dia suka ini Pak, mungkin katanya suka nonton film-film yang kasar seperti itu Pak. Terus dia itu suka anak itu kalau dinasihatin tuh suka ngeyel Pak. Oh, berarti dari pengaruh film juga ya Iya, Bu ya, bisa. berpengaruh gitu ya? Iya. Oh iya. Ibu dari penjelasan peristiwa yang Ibu jelaskan ke saya, kira-kira menurut Ibu nih, ada nggak pemikiran yang kira-kira baru atau ide kreatif Ibu bagaimana menangani anak yang agar tidak bullying lagi di kelasnya? Ada nggak nih Bu? Ya Pak, selain tadi menasehati, saya juga ingin ya Pak melaksanakan sebelum pembelajaran inti, saya ingin memberikan pengetahuan tentang bullying Pak ke anak-anak, karena bullying itu tidak baik gitu Pak. Jadi sebelum pembelajaran inti itu akan saya lakukan memberikan informasi tentang bullying seperti itu Pak. Oh iya. Jadi ada pemahaman yang diberikan Iya, kepada anak ya, iya, apa betul. itu bullying, Iya. mungkin resiko dari adanya Iya, bullying betul, gitu ya betul, kepada iya. anak-anak ya. Iya, betul, Pak. Saya pikir ini bagus sekali usaha yang akan Ibu lakukan ini Bu ya. Iya. Menurut Ibu nih, siapa saja yang terlibat kalau Ibu ingin memberikan pemahaman bullying ini kepada anak? Yang tentunya Pak ya siswa itu sendiri, Siswa. teman sejawat dan atasan. Saya tentunya orang tua juga Pak, Oh. karena orang tua sangat diperlukan, karena kita memantau anak itu nggak hanya di sekolah juga, di rumah pun dibutuhkan pantauan buat anak tersebut seperti itu Pak. Betul. Iya. Jadi saya melihat langkah Ibu sudah baik ini ya dengan melibatkan siswa, orang tua, rekan sejawat ini Bu ya. Iya. Nah saya ingin apa yang Ibu rencanakan ini itu dijalankan dengan baik. Nah kira-kira menurut Ibu kapan ini langkah-langkah ini akan Ibu jalankan? Saya akan jalankan pengennya secepatnya Pak, supaya anak itu tidak melakukan bullying lagi, biar dia mengerti kalau melakukan bullying itu bisa merugikan orang juga Pak. Oh, betul. Temannya. Berarti dalam Betul, Pak. waktu dekat Iya, ini Ibu akan iya, lakukan iya, ya? betul, Pak. Iya. Iya. Saya melihat langkah-langkah ini cukup strategis untuk bisa Ibu terapkan. Saya sih berharapnya langkah ini langsung merubah mindset anak-anak terhadap bullying ini Bu ya. Iya. Apalagi tadi Ibu sudah mencoba berkoordinasi dengan berkolaborasi lah dengan orang tua, dengan rekan sejawat Bu ya. Nah saya lihat dalam waktu dekat Ibu akan melaksanakan ini. Iya. Nah perkiraan Bu nih, saya pun ingin jadi penasaran, ingin tahu Bu nih tentang apa nanti yang akan Ibu lakukan. Kira-kira berapa lama lagi nih saya bisa ngobrol dengan Ibu, mendengar apa yang Ibu sudah rencanakan dan lakukan itu bagaimana hasilnya. Kira-kira boleh nggak saya nanti ngobrol lagi nih? Boleh Pak. Boleh ya Bu ya? Boleh. Saya senang sekali nanti Iya. ya, kalau bisa mendengar, apalagi mendengar berhasil gitu Iya. Bu Ella ya. Iya. Ya saya Iya. berharapnya sih bisa seperti Iya. itu. Mungkin ada 2 minggu atau 3 minggu lagi lah mungkin kita bisa ngobrol lagi. Boleh, Pak. Menurut Bu Ella bagaimana? Oh bisa Pak. Bisa ya? Tidak keberatan ya? Tidak Pak. Alhamdulillah. Jadi kita agendakan saja nanti Bu Ella 3 minggu ke depan kita bicara lagi. Saya pun ingin mendengar
apakah rencana ini berhasil diterapkan. Mudah-mudahan sih berhasil ya Bu ya, karena Amin. saya optimis dengan kemampuan yang Ibu punya, kapasitas dan kompetensi yang Ibu punya, Ibu pasti berhasil. Semoga nanti apa yang Ibu lakukan bisa dilakukan dengan baik. Mungkin seperti itu Bu Ella ya. Ya, terima kasih Pak atas Iya. saran dan masukannya, memberikan solusinya. Iya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Nah, sebelum saya tutup nih, kira-kira perasaan Ibu bagaimana setelah kita berdiskusi seperti ini Ibu? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega sekali dan yang tadinya saya merasa resah, gelisah karena anak saya yang melakukan pembunuhan itu. Sekarang saya mau mendapatkan pencerahan dari Bapak, mendapatkan solusi. Saya bersyukur sekali sekarang saya menjadi lebih tahu lagi strategi apa yang harus dilakukan. Alhamdulillah, Alhamdulillah Ibu, saya pun senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya untuk diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu dengan Ibu lagi Ibu ya. Oke Ibu, terima kasih sekali lagi. Ya. Saya akhiri. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, tadi Bapak sudah melakukan coaching ya Pak bersama. Gimana Pak, lancar? Alhamdulillah berjalan lancar Ibu proses coachingnya tadi. Oke Pak, tadi sudah melakukan proses coaching ya Pak ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sama Bapak, boleh Boleh, Pak ya? boleh Ibu. Oke baik ya Pak ya. Tadi Bapak sudah melakukan proses coaching. Nah, kompetensi apa yang didapatkan dari proses coaching tadi yang sudah Bapak lakukan? Baik Ibu, tadi setelah saya melakukan kegiatan coaching terhadap coach saya ya. Jadi saya ada beberapa kompetensi yang bisa dikembangkan. Yang pertama, bagaimana saya bisa melakukan present atau kehadiran penuh saya ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachnya, lalu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu ya, dan menggali bagaimana coach itu bisa menyelesaikan masalahnya dengan inspirasinya sendiri. Mungkin seperti itu. Gitu ya Pak ya. Memang tadi saya amati dari proses coaching yang Bapak lakukan dan ada beberapa catatan nih yang saya berikan buat Bapak. Di antaranya memang Bapak alhamdulillah sudah berhasil ya Pak ya, sudah melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur kita, di mana Bapak sudah menyampaikan tujuannya, terus mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian Bapak sudah mengarahkan coach itu apa rencana yang akan dilakukannya ke depan, dan kemudian sudah memunculkan rasa tanggung jawab dari coach tersebut agar apa yang coachingnya lakukan itu bisa berjalan dengan lancar, seperti itu tadi Bapak. Nah kemudian juga saya tadi mendengar Bapak sudah fokus ya Pak ya, sudah menghadirkan penuh gitu present yang Bapak lakukan saat coaching tadi, dan tentunya ini sudah luar biasa ya Pak ya. Nah kemudian Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sehingga muncul artinya membuktikan bahwa si coach dapat menggali potensi dirinya sehingga bisa mengatasi permasalahannya dengan sendirinya, seperti itu ya Pak ya. Oke Bapak, ada satu lagi nih yang ingin saya tanyakan ya Pak ya. Boleh. Kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan setelah proses coaching ini berjalan nih? Baik Ibu, jadi memang ada yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah fokus saya, terutama saat coaching melakukan menjelaskan permasalahan. Terkadang saya fokus saya masih mengaitkan dengan permasalahan yang sama dengan saya. Jadi saya mungkin nanti akan lebih mengendalikan passionnya, kehadiran penuhnya, fokusnya gitu Bu ya. Iya. Dan saya coba nanti mengembangkan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar si Puci bisa lebih percaya diri dan memecahkan masalahnya dengan apa yang akan dia lakukan ke depannya. Mungkin seperti Oke, itu. alhamdulillah luar biasa ya Pak ya. Bapak dari kompetensi inti yang ingin Bapak tadi ucapkan tadi itu memberikan sebuah dorongan untuk Bapak untuk selalu belajar juga ya, begitu ya Pak ya. Semoga Bapak kedepannya bisa menjadi coach yang luar biasa dan memberikan coaching kepada teman-teman untuk lebih hebat lagi ya, seperti itu. Baik. Terima kasih ya Pak ya Sama-sama. atas tanya jawabnya ini. Demikian mungkin ya Pak ya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Sri atas observasinya kepada saya. Iya, sama-sama Pak.